Kamera adalah alat yang digunakan untuk menangkap gambar dalam bentuk foto atau video. Sejarah penciptaan dan perkembangan kamera mencakup banyak penemuan penting dalam bidang optik, fisika, dan teknologi selama berabad-abad. Foto pertama yang ada di dunia adalah View from the Window at Lee Grass, diambil oleh Jason Niseport NIPC pada tahun 1826 atau 1827. Dia menggunakan proses yang disebut heliografi, yang memerlukan 8 jam paparan sinar matahari untuk menghasilkan gambar. Hasilnya, sebuah gambar buram dari pemandangan luar jendela kamarnya di Prancis. Ini adalah awal dari segala fotografi, membuka jalan bagi teknologi yang kita gunakan pada hari ini. Berikut adalah garis besar sejarah penciptaan dan perkembangan kamera di ensiklopedia halaman tengah, ilmu pengetahuan yang tidak terbatas pada bahasa dan akal. Kamera obskura pada abad ke-11. Kamera obskura adalah alat optik sederhana yang menjadi cikal bakal kamera modern, dan penggunaannya pertama kali dijelaskan oleh ilmuwan Arab Ibnu al-Haytham atau Al-Hazen pada abad ke-11. Obskura berasal dari bahasa Latin yang berarti gelap, sehingga kamera obskura secara harfiah berarti ruang yang gelap. Kamera obskura bekerja berdasarkan prinsip optik dasar yang dikenal sebagai efek pinhole. Ketika cahaya dari sebuah objek melewati lubang kecil di salah satu sisi dinding ruang gelap, cahaya tersebut diproyeksikan ke permukaan di seberang lubang, membentuk gambar yang terbalik. Berikut cara kerja kamera obskura. Cahaya dari objek luar masuk melalui lubang kecil di salah satu sisi kotak atau ruang tertutup. Kemudian, cahaya tersebut memproyeksikan gambar terbalik dari objek di luar pada dinding dalam ruangan tersebut. Makin kecil lubang, makin tajam gambar yang terbentuk, tetapi cahayanya juga semakin lemah. Pada awalnya, kamera obskura digunakan oleh para ilmuwan dan seniman untuk mempelajari fenomena cahaya dan perspektif. Dalam konteks seni, terutama di masa Renaissance, banyak seniman menggunakan perangkat ini untuk membantu mereka dalam melukis pemandangan atau mempelajari perspektif dengan lebih tepat. Pada zaman dulu, kamera obskura digunakan sebagai alat untuk mengamati gerhana matahari tanpa harus melihat langsung ke matahari yang bisa berbahaya. Seniman seperti Johannes Vermeer diduga menggunakan kamera obskura untuk membantu mereka membuat lukisan dengan presisi perspektif yang tinggi. Gambar yang diproyeksikan dapat diikuti atau dilacak di atas kanvas untuk menciptakan sketsa awal yang akurat. Ibnu al-Haytham memberikan penjelasan ilmiah pertama mengenai prinsip kerja kamera obskura dalam bukunya yang berjudul Kitab Al-Manazir. Dia meneliti bagaimana cahaya bergerak dalam garis lurus dan memanfaatkan kamera obskura untuk membuktikan teorinya. Penelitian ini menjadi dasar ilmu optik modern, dan kontribusi Al-Haytham dianggap penting dalam perkembangan teknologi kamera. Penemuan daguerreotype pada 1839. Daguerreotype adalah salah satu metode fotografi pertama yang berhasil menciptakan gambar tetap. Ditemukan pada tahun 1839 oleh seorang seniman dan ilmuwan asal Prancis bernama Louis Daguerre. Penemuan ini menandai tonggak penting dalam sejarah fotografi, karena untuk pertama kalinya, gambar yang diambil dengan cahaya dapat direkam secara permanen di atas permukaan yang padat. Daguerreotype adalah metode fotografi yang menggunakan plat perak yang dipoles hingga mengkilap dan diolah dengan uap iodida sehingga membentuk lapisan sensitif terhadap cahaya. Berikut adalah tahapan prosesnya. Plat perak dipoles dengan sangat halus dan mengkilap, diolah dengan uap iodida untuk membuat lapisan sensitif terhadap cahaya. Ini menghasilkan lapisan tipis perak iodida di permukaan plat.
Plat tersebut kemudian ditempatkan di dalam kamera, di mana cahaya mempengaruhi lapisan perok iodida yang sensitif. Waktu exposure bervariasi tergantung pada intensitas cahaya, dari beberapa menit hingga lebih dari setengah jam. Semakin lama exposure, semakin banyak detail yang akan muncul pada gambar. Setelah exposure, plat tersebut diproses dengan uap merkuri yang menyebabkan gambar mulai muncul. Proses ini memperlihatkan bagian-bagian gambar yang terekspos cahaya, sehingga menghasilkan foto positif langsung. Untuk memastikan gambar permanen dan tidak berubah lagi, plat dibersihkan dengan larutan garam atau natrium tiosulfat. Ini menghilangkan residu iodida yang belum terpengaruh cahaya, mencegah gambar menjadi gelap atau pudar seiring waktu. Gambar akhir adalah gambar positif yang sangat rinci dan tajam, meskipun tampak terbalik secara horizontal. Setiap plat di daguerreotype adalah unik karena tidak ada negatif yang digunakan atau dibuat. Meskipun daguerreotype sangat berpengaruh, teknologi ini mulai kehilangan popularitas pada pertengahan abad ke-19 dengan munculnya teknik fotografi baru, seperti collodium basah dan proses albumen. Teknik-teknik ini memungkinkan reproduksi gambar secara massal karena menggunakan negatif, dan prosesnya lebih cepat serta lebih murah. Pada akhirnya, daguerreotype ditinggalkan pada akhir abad ke-19, tetapi warisannya sebagai terobosan awal dalam dunia fotografi tetap bertahan. Pengembangan teknologi fotografi abad ke-19. Yang pertama, proses calotype pada 1839. Pada tahun yang sama ketika daguerreotype ditemukan, William Henry Fox Talbot dari Inggris memperkenalkan proses yang disebut calotype. Proses ini merupakan langkah besar karena menggunakan negatif kertas, yang memungkinkan gambar direproduksi secara massal, berbeda dengan daguerreotype yang hanya menghasilkan satu gambar positif yang unik. Proses calotype yaitu menggunakan kertas yang dilapisi dengan garam perak sensitif cahaya. Setelah pencahayaan, gambar negatif terbentuk di atas kertas. Gambar negatif ini bisa digunakan untuk membuat banyak cetakan positif dengan menempatkannya di atas kertas lain yang dilapisi oleh fotosensitif, kemudian mencetaknya melalui paparan cahaya. Proses collodium basah pada 1851. Salah satu penemuan terpenting dalam fotografi abad ke-19 adalah proses collodium basah yang ditemukan oleh Frederick Scott Archer pada tahun 1851. Teknik ini secara signifikan memperbaiki kualitas gambar dan mempercepat waktu exposure dibandingkan dengan metode sebelumnya. Proses collodium basah yaitu menggunakan plat kaca yang dilapisi dengan larutan collodium, campuran nitreselulosa, ether, dan alkohol. Plat yang dilapisi collodium dicelupkan ke dalam larutan perak nitrat yang membuatnya sensitif terhadap cahaya. Plat harus diproses saat masih basah, yang berarti pengambilan gambar dan pengembangan harus dilakukan dengan cepat di lapangan atau di dekat ruang gelap. Setelah terpapar cahaya, gambar dikembangkan dan diproses dengan bahan kimia khusus. Penggunaan albumen untuk cetak foto pada 1850-an. Salah satu perkembangan penting lainnya pada masa ini adalah penggunaan albumen, bahan yang diekstrak dari putih telur, sebagai lapisan fotosintetik untuk mencetak foto. Proses albumen ditemukan oleh Louis Desir Bencourt and Ford pada tahun 1850 dan menjadi metode utama untuk mencetak gambar pada kertas selama lebih dari 30 tahun. Proses albumen yaitu kertas dilapisi dengan larutan albumen atau putih telur yang dicampur dengan garam perak. Setelah pengeringan, kertas tersebut digunakan untuk mencetak gambar dari negatif collodium atau calotype melalui eksposur sinar matahari. Kamera portable dan plat kering pada 1870-an.
Seiring berjalannya waktu, para fotografer mulai menginginkan metode yang lebih praktis daripada proses kolodium basah yang memerlukan pengelolaan plat kaca segera setelah pemotretan. Pada akhir abad ke-19, penemuan plat kering memungkinkan fotografer mengambil gambar tanpa harus segera memprosesnya. Plat kering ditemukan pada tahun 1871 oleh Richard Leach Maddox yang menggunakan gelatin sebagai pengganti kolodium untuk mengikat bahan fotosintetik ke plat kaca. Ini memungkinkan plat disimpan dan digunakan kembali setelah beberapa waktu, sehingga proses fotografi menjadi lebih fleksibel dan nyaman. Kemunculan kamera Kodak dan film roll pada 1888. Langkah besar lainnya dalam pengembangan teknologi fotografi terjadi ketika George Eastman, seorang pengusaha dari Amerika Serikat, memperkenalkan kamera Kodak pada tahun 1888. Kamera ini menjadi terkenal karena memperkenalkan penggunaan film roll yang jauh lebih praktis daripada plat kaca. Kamera Kodak yang pertama. Kamera ini kecil dan portable, serta menggunakan roll film yang memungkinkan beberapa gambar diambil sebelum memerlukan penggantian. Slogan pemasaran Kodak yang terkenal adalah "You press the button, we do the rest." Anda menekan tombol, kami yang urus sisanya. Menandai bahwa pengguna tidak perlu lagi terlibat dalam proses pengembangan film yang rumit. Setelah selesai mengambil gambar, pengguna mengirim kamera ke pabrik Kodak untuk mengembangkan film dan pencetakan foto. Kamera Kodak membuat fotografi lebih terjangkau dan dapat diakses oleh masyarakat umum, mengubah fotografi dari praktik profesional menjadi hobi yang bisa dilakukan oleh siapa saja. Ini merupakan langkah besar dalam membawa fotografi ke kehidupan sehari-hari. Kamera film dan kamera 35 mm abad ke-20. Sebelum munculnya kamera digital, kamera film mendominasi fotografi sepanjang abad ke-20. Film fotografi pertama kali diperkenalkan oleh George Eastman pada tahun 1888 dengan kamera Kodak yang menggunakan film roll sebagai pengganti plat kaca yang berat dan tidak praktis. Ini memungkinkan fotografer mengambil beberapa gambar tanpa harus mengganti plat atau bahan kimia di lapangan. Film seluloid. Film yang digunakan dalam kamera pada abad ke-20 terbuat dari bahan seluloid yang berfungsi sebagai dasar fleksibel yang dapat digulung. Film ini dilapisi dengan lapisan emulsi fotosensitif yang berisi garam perak yang akan bereaksi terhadap cahaya ketika dipotret. Selama abad ke-20, berbagai format film mulai bermunculan, tetapi salah satu yang paling penting dan populer adalah film 35 mm yang menjadi standar dalam industri fotografi. Kamera 35 mm adalah salah satu inovasi paling signifikan dalam perkembangan teknologi kamera pada abad ke-20. Film 35 mm yang awalnya digunakan dalam industri film segera diadaptasi untuk fotografi pada awal abad ke-20, dan ini menyebabkan kemajuan besar dalam hal ukuran kamera, portabilitas, dan kualitas gambar. Leica 1 1925. Kamera 35 mm pertama yang diproduksi secara komersial dan menjadi populer adalah Leica 1 yang dirilis oleh perusahaan Jerman Leitz Kamera pada tahun 1925. Leica menggunakan film format 35 mm yang awalnya digunakan untuk pembuatan film, namun kemudian menjadi standar dalam fotografi still. Keunggulan utama kamera ini adalah portabilitas dan kualitas gambar yang baik, membuatnya ideal untuk fotografi di lapangan dan jurnalistik. Kamera 35 mm sangat populer di kalangan fotografer jurnalistik dan dokumenter karena ukurannya yang ringkas dan kemampuan untuk menangkap gambar cepat dalam berbagai kondisi cahaya. Kamera ini menjadi alat utama bagi wartawan perang, fotografer jalanan, dan seniman.
Selain digunakan untuk fotografi still, film 35 mm juga menjadi standar dalam industri film. Film 35 mm digunakan secara luas dalam produksi film bioskop, di mana frame film bergerak digunakan untuk merekam dan memutar gambar bergerak. Sejumlah besar film klasik hingga akhir abad ke-20 direkam menggunakan format ini. Kamera SLR, Single Lens Reflex. Pada pertengahan abad ke-20, muncul perkembangan lebih lanjut dalam desain kamera 35 mm, yaitu kamera SLR. Kamera ini memungkinkan fotografer untuk melihat langsung melalui lensa utama kamera, sehingga gambar yang dilihat di jendela bidik adalah persis apa yang akan direkam oleh film. Salah satu kamera SLR yang terkenal dan sangat populer adalah Nikon F yang dirilis pada tahun 1959 yang menjadi standar bagi fotografer profesional selama beberapa dekade. Pengembangan film warna. Pada awal abad ke-20, fotografi sebagian besar masih menggunakan film hitam putih, tetapi teknologi film warna juga mulai berkembang pesat pada abad tersebut. Merek Kodak Chrome yang diperkenalkan oleh Kodak pada tahun 1935 menjadi salah satu film warna paling terkenal dan digunakan secara luas dalam fotografi still dan film. Keunggulannya adalah film warna memungkinkan gambar yang lebih realistis, yang sangat penting dalam bidang seperti fotografi mode, alam, dan jurnalistik. Dengan film warna, fotografi berkembang menjadi medium seni yang lebih ekspresif, memungkinkan fotografer untuk bereksperimen dengan warna untuk menambah dimensi visual dalam karya mereka. Kamera digital akhir abad ke-20. Perkembangan kamera digital dimulai pada pertengahan abad ke-20, tetapi baru mencapai puncaknya pada akhir abad tersebut. Pada dasarnya, kamera digital menggunakan sensor elektronik untuk menangkap gambar, menggantikan film sebagai medium perekaman. Konsep kamera digital pertama kali dikembangkan oleh Eugene F. Lely pada awal 1960-an. Yang mencetuskan ide untuk menggunakan sensor elektronis untuk menangkap gambar dari luar angkasa. Pada tahun 1975, Steve Sesson, seorang insinyur Kodak, menciptakan kamera digital pertama yang sebenarnya, yang menggunakan sensor CCD, Charge Coupled Device. Kamera ini bisa mengambil gambar dan menyimpannya dalam memori digital, meskipun masih sangat dasar dan memerlukan waktu lama untuk menyimpan satu gambar. Kamera digital menggunakan sensor elektronik, CCD atau CMOS, untuk menangkap cahaya dan mengubahnya menjadi sinyal listrik yang direkam sebagai data digital. Pada 1990-an, kamera digital mulai diproduksi secara komersial dan menjadi lebih terjangkau bagi konsumen umum. Beberapa kamera digital awal yang populer antara lain DK Model 1 pada 1990, salah satu kamera digital pertama yang tersedia untuk konsumen. Kamera ini memiliki resolusi rendah, hanya 320 x 240 piksel dan memori yang terbatas. Apple QuickTake 100 pada 1994. Apple merilis salah satu kamera digital konsumen pertama, QuickTake 100, yang mampu mengambil gambar dengan resolusi 640 x 480 piksel. Meskipun sederhana, kamera ini merupakan tonggak penting dalam transisi ke fotografi digital. Kodak DC-40 pada 1955. Kodak yang telah lama memimpin industri fotografi meluncurkan kamera digital, yaitu Kodak DC-40, yang menjadi populer di kalangan pengguna rumahan. Ini memperkuat posisi kamera digital sebagai alat fotografi mainstream. Pada akhir 1990-an, resolusi kamera digital meningkat secara signifikan dan kemampuan penyimpanan juga diperluas, membuat kamera digital menjadi alat yang lebih praktis dan menarik. Perkembangan kamera DSLR, Digital Single Lens Reflex.
Pada akhir abad ke-20, kamera DSLR mulai mendapatkan popularitas besar. Kamera DSLR menawarkan keunggulan optik kamera. Pada akhir abad ke-20, kamera DSLR mulai mendapatkan popularitas besar. Kamera DSLR menawarkan keunggulan optik kamera SLR tradisional dengan kepraktisan teknologi digital. Nikon D1 pada 1999. Kamera DSLR profesional pertama yang benar-benar sukses adalah Nikon D1 yang dirilis pada tahun 1999. Kamera ini dirancang untuk fotografer profesional dan memiliki sensor 2,74 megapiksel. Meskipun masih mahal, Nikon D1 menunjukkan bahwa kamera digital dapat digunakan untuk pekerjaan profesional dengan hasil yang memuaskan. DSLR segera menjadi standar untuk fotografer profesional dan amatir karena memberikan kualitas gambar yang superior dan fleksibilitas lensa yang dapat diganti-ganti. Pada akhir 1990-an, internet mulai berkembang dan kamera digital menjadi alat utama bagi banyak orang untuk berbagi foto secara online. Situs-situs seperti Flickr dan kemudian Instagram memungkinkan pengguna untuk mengunggah, menyimpan, dan berbagi gambar dengan audiens global. Kamera digital mempermudah proses ini dengan memberikan file gambar yang bisa langsung diunggah tanpa harus dipindah dari cetakan. Era kamera smartphone pada 2000-an hingga sekarang. Kamera pertama yang diintegrasikan ke dalam ponsel muncul pada awal tahun 2000-an saat perusahaan-perusahaan teknologi mulai menyadari potensi besar fotografi mobile. Salah satu ponsel dengan kamera pertama yang komersial adalah Sharp GSH04, dirilis di Jepang pada tahun 2000. Ponsel ini memiliki kamera dengan resolusi 0,11 megapiksel. Gambar yang diambil sangat sederhana dan terbatas dalam kualitas, tetapi ponsel ini adalah awal dari integrasi kamera dan ponsel. Nokia 7650 pada 2002. Salah satu ponsel kamera pertama yang sukses di pasar global adalah Nokia 7650 yang memiliki kamera VGA 0,3 megapiksel. Ini juga merupakan ponsel pertama Nokia yang menggunakan sistem operasi Symbian yang memungkinkan pengguna menyimpan dan mengedit foto secara langsung di ponsel mereka. Pada pertengahan 2000-an, teknologi kamera pada ponsel berkembang pesat. Peningkatan dalam kualitas sensor, resolusi, dan optik kamera mulai memunculkan ponsel dengan kamera yang lebih canggih. Salah satu inovasi penting pada periode ini adalah munculnya autofocus, flash LED, dan kemampuan perekaman video. Sony Ericsson merilis ponsel K800i yang memperkenalkan teknologi Cybershot, mengambil teknologi dari lini kamera digital mereka. Kamera 3,2 megapiksel, ponsel ini memiliki autofocus dan flex xenon, menjadikannya salah satu ponsel kamera terbaik pada masanya. Apple iPhone pertama yang diluncurkan pada tahun 2007 mengubah pasar ponsel secara keseluruhan. Meskipun kamera 2 megapikselnya sederhana dibandingkan dengan standar saat itu, pengalaman pengguna yang ditawarkan oleh antarmuka dan aplikasi yang terintegrasi membuat iPhone segera mendominasi pasar ponsel pintar. Memasuki dekade 2010-an, smartphone mulai bersaing dengan kamera digital dalam hal kualitas gambar. Inovasi teknologi sensor, lensa, dan pengelolaan gambar memungkinkan smartphone untuk menghasilkan gambar berkualitas tinggi. Era ini juga ditandai dengan peningkatan pesat dalam teknologi layar yang mempermudah pengguna untuk melihat hasil foto dengan jelas. Banyak smartphone mulai dilengkapi dengan lensa ganda atau lebih memungkinkan pengambilan gambar dengan sudut pandang yang lebih luas, efek bokeh atau layar belakang kabur, serta kemampuan zoom yang lebih baik.
iPhone 7 Plus memperkenalkan sistem dual kamera yang memberikan kemampuan zoom optik dan efek kedalaman lapangan atau portrait mode. Huawei P20 Pro menghadirkan triple kamera dengan sensor utama 40 megapiksel, sensor monokrom dan lensa telefoto yang menawarkan kemampuan fotografi kelas atas. Salah satu tantangan terbesar fotografi smartphone adalah pengambilan gambar dalam kondisi cahaya rendah. Pada akhir 2010-an, banyak smartphone mulai menambahkan night mode untuk meningkatkan hasil foto di malam hari dengan menggabungkan beberapa frame untuk meningkatkan kecerahan tanpa mengorbankan kualitas. Google Pixel 3 memperkenalkan Night Shake, teknologi pemroses AI yang mampu menangkap gambar dengan detail tinggi meskipun dalam kondisi yang hampir gelap. Beberapa perkembangan terkini di era ini termasuk zoom optik dan periskop. Teknologi zoom periskop memungkinkan smartphone untuk memiliki zoom optik lebih dari 5 kali tanpa meningkatkan ketebalan perangkat secara signifikan. Samsung Galaxy S21 Ultra misalnya, mampu melakukan zoom hingga 100 kali dengan teknologi hybrid zoom yang menggabungkan optik dan digital. Beberapa smartphone sekarang menggunakan sensor kamera yang lebih besar, yang memungkinkan mereka menangkap lebih banyak cahaya dan detail. Xiaomi Mi 11 Ultra dilengkapi dengan sensor kamera 50 megapiksel yang ukurannya lebih besar daripada sensor kamera smartphone pada umumnya, menghasilkan gambar berkualitas sangat tinggi. Pemrosesan gambar yang dibantu oleh AI menjadi semakin pintar. Smartphone modern seperti Google Pixel 6 menggunakan AI untuk secara otomatis memperbaiki warna, keseimbangan putih, dan bahkan menghilangkan objek yang tidak diinginkan dari foto. Banyak smartphone kini memiliki mode khusus untuk situasi tertentu seperti Pro Mode untuk pengaturan manual, astrofotografi, dan bahkan kemampuan untuk merekam dalam HDR10+ atau Dolby Vision untuk video berkualitas sinematik.